Citizen lawsuit yang diajukan oleh 9 jenderal, 6 kolonel, dan 2 warga negara biasa. Ya, mereka ini berani karena ada yang menjamin akan di SP3 kan, ada yang mendeponeri. Kalimatnya dari mantan ketua pimpinan KPK yang bernama Abras yang menyatakan dia akan menjamin semua itu. Yang 2012 dan 2014 itu dekatnya sama. Yang merah ini ya. Selainnya itu semuanya identik lah, sama semua, boleh saya bilang identik. Halo Sobat Figur, kembali lagi bersama Figur Public ID. Dan pada video kali ini kita akan membahas nih lagi dan lagi kasus ijazah Jokowi yang semakin memanas. Yang dimana nih ternyata Refly Harun dan juga Roy Suryo ini akan menggugat KPU dan MK nih. Waduh, apakah ini jalan yang benar atau ujung-ujungnya akan ditolak juga nih? Karena seperti yang kita ketahui, kebanyakan usulan gugatan dari pihak sebelah ini selalu ditolak guys, karena memang nggak masuk akal aja gitu. Bukan hanya itu, kita juga akan mereaksi di mana Farhad Abbas membocorkan dalang di balik ijazah Jokowi. Ya, ini tanda tanya selama ini kita pertanyakan, dan akhirnya dijawab oleh Farhad Abbas, dan katanya ini langsung datang dari mulut Rismon guys. Farhad Abbas mengatakan bahwa ternyata ada dalang di balik ijazah Jokowi, yaitu seorang jenderal berpangkat 4 dengan inisial SS. Kita juga akan melihat bagaimana Bonatua mempermalukan Refly Harun dan juga Roy Suryo, yang dimana Bonatua menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu identik. Bukan hanya Bonatua guys, bahkan beberapa pihak dari pihak Roy Suryo ini sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Siapa? Tentu saja Rismon yang menjadi pemberitaan hangat akhir-akhir ini. Rismon sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, begitupun juga dengan Bonatua. Jadi apa yang akan kita pertanyakan lagi gitu? Bukan hanya itu, menjadi tamparan keras buat Roy Suryo dan juga kawan-kawannya nih, dimana ternyata Jokowi pernah menerima award dari UGM pada tahun 2010. Ini menjadi tamparan yang sangat keras dan jadi bukti yang sangat besar yang menyatakan bahwa sebenarnya Jokowi memang lulusan dari UGM. Buat kalian penasaran, mari kita lihat video berikut. Kita akan membahas nanti soal citizen lawsuit yang diajukan oleh 9 jenderal, 6 kolonel, dan 2 warga negara biasa. Citizen lawsuit terhadap apa? Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya? Ya. Atas dugaan melakukan abuse of power berupa penyelundupan hukum dalam penersangkaan kasus ijazah palsu, terutama terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifauzat yang sudah Dr. Tifa. Saya mewakili sekumpulan warga negara yang kebetulan tadi sudah disebutkan oleh Pak Refly. Kebetulan terdiri dari 9 jenderal, kemudian 6 kolonel, ada 2 mantan hakim agung dan mantan lawyer. Jadi jumlahnya ada 17 orang. Kami sebagai prinsipal mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena kami melihat ada ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Yang tadi dikata ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum, ada abuse of power yang mengakibatkan bisa merugikan, mencelakakan sekumpulan warga negara lain, yaitu saudara Roy CS. Sekarang korbannya baru itu. Kalau ini dibiarkan, tidak dibuka, ini aparat bisa sewenang-wenang berikutnya. Bisa habis kita nih warga negara dibikin oleh aparat-aparat. Ya, seperti yang sudah kita lihat tadi ya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Roy Suryo CS ini tidak akan pernah menerima kebenaran dan juga fakta bahwa ijazah Jokowi itu asli adanya. Ya, seperti yang kita ketahui, banyak juga netizen bahkan mengatakan bahwa kalau kata netizen, ijazah Jokowi itu asli kalau ditandatangan oleh Suryo, Dr. Tifa, dan juga Rismon. Namun bahkan Rismon sekarang sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Namun di sini sempat bikin geleng-geleng kepala juga ya. Bahkan
sudah menggugat KPU sendiri guys. Padahal bukan cuma KPU, bahkan instansi pendidikannya sendiri yang sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Yang mengeluarkan ijazah Jokowi bahkan sudah menyatakan ijazah Jokowi itu asli guys. Justru ingin mempercayai siapa lagi? Yang mereka inginkan hanyalah pemikiran mereka bahwa ijazah Jokowi itu harus palsu. Sekarang kita akan melihat Farhad Abbas yang akan membocorkan siapa sih dalang dibalik ijazah Jokowi ini. Sekarang dokter itu lagi dalam keadaan ketakutan, takut masuk penjara. Kalau mereka masuk penjara, apakah ada pengacara yang berani menggantikannya? Tidak ada kan? Nah, makanya saya katakan lebih baik Pak Jokowi memberi RJ kalau mereka minta maaf, selesai. Karena sudah terbuka sekali siapa mereka, siapa dalang mereka sudah terungkap semua. Ya, mereka ini berani karena ada yang menjamin akan di SP3 kan, ada yang mendeponering. Kalimatnya dari mantan ketua pimpinan KPK yang bernama Abras yang menyatakan dia akan menjamin semua itu. Silakan Abras SP3 aja perkara mereka kalau memang betul. Jangan mengkompori orang, menghancurkan orang, kemudian mencelakakan orang dengan cara-cara seolah-olah kalian dekat dengan kekuasaan. Menurut Om apa yang membuat dia berani gitu ngomong kayak gitu? Yaitu Abras menjamin bahwa akan di SP3 dan deponering. Iya. Sudah perintah daripada Jenderal SS. Yang bintang 4 itu. Yang bintang 4. Saya kan tidak sebut namanya, tidak tahu juga siapa namanya orang itu. Kalau Abras kan mungkin kalian bisa tahu juga ya. Ya, jadi di sini Farhad Abbas menyinggung dua orang guys. Yang pertama adalah inisial Abras yang katanya adalah mantan ketua KPK nih. Mungkin kalian sudah bisa menebak siapa itu. Namun saya tidak akan mengatakan siapa ya, karena ini masih sebuah dugaan. Dan juga katanya ada seorang jenderal yang menjadi penguat nih, sehingga Restoran Dr. Tifa dan juga Risma ini sangat berani untuk berkoar-koar, untuk meneriaki pernyataan palsu mereka, akhirnya mencuci otak publik. Nah, di sini jenderal ini katanya jenderal yang berbintang 4 dan berinisial SS nih. Ini masih belum diketahui siapa. Namun ada katanya alasan mereka melakukan ini tuh karena iri hati guys. Karena dijatuhkan dalam jabatannya sehingga menuai rencana jahat untuk menjatuhkan Jokowi lewat kasus ijazah palsu. Namun seperti yang kita ketahui, sepertinya rencana mereka itu gagal adanya, karena yang kita bisa lihat ya di sini semua usaha mereka tuh gagal guys. Karena memang kenyataannya bahwa ijazah Jokowi itu memang asli. Gugatan citizen lawsuit, gugatan warga negara terhadap KPU. Karena kita tidak ingin KPU ini tidak bekerja berdasarkan prinsip-prinsip good governance, clean government, seenaknya saja. Karena setelah proses di KIP ketahuan kalau KPU ini tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah Jokowi ketika mendaftar baik pada Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019. Penyidik Polda Metro Jaya mengatakan mereka sudah menyita 709 dokumen, kemudian memeriksa 22 ahli, kemudian memeriksa, saya lupa, 127 atau 130 saksi. Coba bayangkan, untuk perkara yang gampang sesungguhnya, apakah satu lembar ijazah itu asli atau palsu. Tapi ya kita ikutin, kalau memang 709 dokumen itu apa saja sih dokumen yang mendukung. Minta daftarnya Pak. Iya. Tadi saya sudah sampaikan. Iya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita cukup meminta daftarnya sebagai bentuk transparansi. Dari situ kan kita nanti akan lihat mana yang relevan atau tidak untuk kita tidak lanjuti. Itu PPID ya. Harap tenang karena materi kita agak banyak sedikit, gak apa-apa ya? Ya. Mumpung masih lebaran gitu. Dan tolong aspirasi sayap kiri atau sayap kanan jangan terlalu ribut. Walaupun mantan jenderal tetap kita peringatkan ya kan? Oke. Nah, materi berikutnya adalah yang ketiga adalah ini materi yang sesungguhnya tadi seharusnya rekan Munarman yang menyampaikan, tapi rekan Munarman tadi berpamitan, yaitu kemungkinan
sudah kita rapatkan tadi, kita mengajukan juga gugatan citizen lawsuit, gugatan warga negara terhadap KPU. Karena kita tidak ingin KPU ini tidak bekerja berdasarkan prinsip-prinsip good governance, clean government, seenaknya saja. Karena setelah proses di KIP ketahuan kalau KPU ini tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah Jokowi ketika mendaftar baik pada Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019. Mas Roy mungkin bisa nambahkan. Bahkan dalam legalisasi itu ada hal yang meragukan soal tanda tangan pejabat, yaitu Dekan Fakultas Kehutanan yang masa jabatannya 2008-2012 ya. Kok ternyata di situ di 2014 masih tercantum namanya. Dan juga di dalam dokumen legalisasi itu tidak terdapat tanggal kapan legalisasi dilakukan. Jadi itu juga menjadi persoalan yang kemudian kita akan gugat KPU agar dia bekerja lebih baik gitu. Memang banyak hal yang kita akan lakukan ya. Nah, itu hal berikutnya. Lalu poin berikutnya yang juga saya sampaikan, sebenarnya Munarman yang harus menyampaikan, adalah bahwa nanti kita berencana juga melakukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, terhadap mantan Presiden Jokowi. Dalam rangka apa? Dalam rangka transparansi. Setelah adanya putusan KIP, Komisi Informasi Pusat atau DKI? Pusat ya? Pusat itu mengatakan bahwa dokumen ijazah itu informasinya itu adalah publik. Dan sebelumnya sebenarnya undang-undang KIP juga mengatakan itu publik. Sehingga ada kewajiban paling tidak untuk transparan berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Nah, kita selama ini tidak pernah melihat Pak Jokowi itu menggelar press conference untuk menunjukkan ijazah yang diklaimnya sebagai ijazah asli. Bahkan cenderung berlindung di balik proses hukum seolah-olah ijazahnya itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Padahal penyitaan itu sendiri juga membawa pertanyaan. Karena yang biasanya disita barang bukti. Barang bukti apa, bro? Barang bukti hasil kejahatan. Lah, kalau ijazahnya asli kok disita? Iya kan? Biasanya kalau ijazahnya asli, iya disimpan. Kalau dia masih muda, masih fresh graduate kan untuk melamar pekerjaan kan? Kok disita? Oke, itu menjadi pertanyaan. Itu ada Pak Didit tuh, ahli hukum kalau mau tanya-tanya nanti ya. Ahli hukum pidana. Karena itu kita minta gugatan pengadilan memerintahkan agar Pak Jokowi melakukan tindakan transparan. Kita tidak mempermasalahkan apakah ijazahnya palsu atau tidak karena sudah ada forum citizen lawsuit di Solo, tapi kita ingin memerintahkan pengadilan agar Pak Jokowi bersikap transparan, menunjukkan ijazahnya secara transparan, paling tidak bisa dipotret oleh Mas Roy dan kemudian diuji lagi. Ya kan? Karena sampai saat ini yang diklaim sebagai ijazah asli itu adalah yang diperlihatkan pada tanggal 15 Desember 2025 yang kita cuma lihatnya 5 menit tanpa disentuh, tanpa bisa dipotret, tanpa dirubah dan dalam plastik, sehingga kita tidak bisa menilai apakah embossnya ini benar-benar emboss atau embus-embusan, apakah watermarknya ini benar-benar atau tidak. Makanya kemudian ketika dalam pembelaan saya tetap rely on dengan Mas Roy. Setelah dipertunjukkan tersebut ya tetap 99,9% palsu menurut keyakinan kami. Ya. Nah, tiba-tiba ada termul yang mengatakan wah dia sudah menghina kepolisian dan lain sebagainya. Itulah orang-orang yang kemudian menyebarkan hoax kemana-mana ya. Karena substansinya nggak kuat, tidak bisa berdebat substansi, tiba-tiba main pinggiran ya. Oke. Itu saya unfortunately Munarmannya tidak ada. Kemudian berikutnya adalah nanti Mas Roy pembulat ya. Nanti. Kemudian kita juga akan menggugat kembali, menyampaikan lagi permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Karena kami sangat-sangat tidak puas dengan Mahkamah Konstitusi. Ya, mereka ini tidak akan pernah berhenti untuk menyatakan ijazah Jokowi itu palsu, guys. Karena kita juga capek ya melihat saat mereka menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsunya di sini, di embossnya, di tanda tangannya, di fotonya. Saat semua sudah terbukti, sudah dinyatakan asli oleh UGM, bahkan sudah mengklarifikasi bahwa foto yang berkacamata itu sebenarnya tidak masalah, embossnya, tanda tangannya sudah dinyatakan asli. Mereka akhirnya beralih ke topik lain nih, mencari semua kesalahan, bahkan sekelas saat
ijazah yang dilipat saja dan difotokopi, garisnya dipertanyakan guys. Aduh. Padahal sebenarnya yang mereka teliti itu apa? Yang mereka teliti adalah ijazah fotokopi guys. Jadi agak susah juga, siapa juga yang akan mempercayai gitu. Orang meneliti tapi yang diteliti adalah ijazah fotokopinya. Mau dipercaya dari segi mananya gitu. Saya urut lagi ini dari atas ini ijazah tahun 2019. Di sini di tengah ini 2014 dan di sini berarti 2012. Nah, di antara yang ketiga ini informasinya sama semua kecuali yang namanya leges sama tanda tangan dekatnya. Untuk yang 2012 dan 2014 itu dekatnya sama. Yang merah ini ya. Selainnya itu semuanya identik lah, sama semua, boleh saya bilang identik. Kalau masalah ukuran saya tidak mau berkomen karena memang tahun 2019 ini sistemnya sudah silon. Jadi dia bisa aja mengalami hasil scan itu kan bisa dikompres, diapa kan gitu. Kalau yang ini, yang sama yang ini dulu sistemnya masih hard copy. Tapi sama nggak yang 2014 dengan 2019 itu sama persis, Sama identik? persis, sama persis. Nggak ada bedanya, tanda Nggak tangan ada. dekan sama, stempel sama, komposisi huruf sama, fontnya sama, Identik. header dan footernya sama Iya. semua gitu, identik ya? Iya. Oke. Sebelum Roy Suryo sampai ke studio ini disampaikan oleh Bonatua bahwa salinan ijazah yang didapat Ya, ini. itu identik. Nah, silakan diulangi lagi Pak Bonatua. Biar Identik dengan yang kami teliti. biar Roy Suryo dengar. Saya udah dengar. Identik dengan yang kami Dan teliti, artinya yang kami dan teliti Bonatua itu tidak salah. mempersoalkan Oh, enggak. soal Benar. lebarnya kertas dan lain sebagainya. Oh ya nggak apa-apa. Ya. Beliau adalah Nah, itu yang pengusaha disampaikan ke kebijakan publik. Oke. Ya. Beda. Iya, iya, makanya itu saya mau Saya sampaikan supaya pengamat telematika. Bonatuanya jangan juga akhirnya merasa dieksploitasi nih. Hasil, Tapi begini juga menarik hasil tadi. yang di hasil Tapi gini, saya masih ingat Pak Bonatua tadi mengatakan begini. Ya, saya mengumpulkan dua lagi nih ijazah. Iya. Pertama yang paling Dari Solo. penting 2005 yang Betul, dari Solo. itu krusial banget. Saya tahu ini arahnya kemana. Iya. Pak Bonatua begitu. nggak dijawab. Tapi nggak berani dijawab. Kenapa? Apakah memang nggak takut mau? musuhin Roy Suryo ya. Gimana? Nggak mau Kalau nggak bergabung berani, di tersangka? Ini untuk tulisan cetak. Kenapa? Ini menjawab keraguan publik. Katanya kan fontnya Times New Roman lah, apalah, ya kan? Nah, ini saya cek ini semua. Ternyata setiap ini nggak beda-beda jenis hurufnya. Jadi hasilnya sama dari hasil yang analisis abang. Kalau yang saya periksa ini antara 55 ini semuanya sama jenis ininya hurufnya. Fontnya sama, semua. Oke. Iya. Kanan, dekan. Iya, jadi mungkin ada beredar di masyarakat ya supaya masyarakat nggak bingung ya. Jadi materai ini agak ini banyak orang bilang materai 500, padahal aslinya 100. 100 ya ini ya kelihatannya ya. Nah, jadi versi yang saya terima itu semuanya materai 100 dan terafirmasi dari terakhir tadi ya. Berarti dari semua salinan ini dari tulisan cetaknya, Iya, kemudian tulisan tangan, iya, gambar sama. sama. Oke. Dan tanda tangan identik malah. Tanda tangan semua identik Iya. sama. Oke, lanjut But Bang. ini yang ijazah yang dipakai Bapak Jokowi pada saat beliau mencalonkan sebagai wali kota tahun 2010. 2010. Iya. Oke. Iya. Mungkin nggak Bang kalau misalnya legalisirnya ini ya udah sekalian aja dia masih ada sisa legalisiran dari yang sebelumnya gitu Bang. Itu dia, benar itu Mbak. Jadi analisa saya, ini mungkin sekali leges dari sini dipakainya lintas, makanya di sini saya sebut itu lintas dekan. Oke. Seharusnya ini kan dekan yang baru, tapi dipakai. Dan saya cek juga, kita harus jujur bahwa itu tidak melanggar aturan. Tidak ada PKPU yang bilang itu nggak boleh. Oke. Supaya publik juga tercerahkan ya, jangan langsung dibilang karena kan publik kan suka gitu kan. Iya. Nah, bermasalah kan seperti itu. Jadi di PKPU memang tidak mengatur secara spesifik aturan leges bagaimana yang diperbolehkan seperti itu. Tidak perlu si dekan paling baru gitu mungkin ya. Dan memang tidak diatur juga masa leges itu kapan. Oke. Tidak ada aturan. Tidak ada daluarsanya misalnya setahun berlaku habis itu harus legalisir lagi gitu gak ada. Iya, dan memang filosofisnya kan leges itu menandakan dia serupa aslinya. Artinya kalau langsung kayak kita kan misalnya Mbak ya, kayak saya ya, begitu saya dikasih ijazah saya disertakan langsung sekitar 10 lembar fotokopi Iya. leges. Ya saya pakai juga nih terus-terusan. Orang Iya. dia lebih
identik malah mengandung jejak waktu kan, kertasnya nggak bisa dibohongin seperti itu. Lalu ini ada sebuah pernyataan ya, yang dimana dari akun Tekarok 007 mengatakan bahwa ternyata Jokowi ini pernah menjadi pemenang guys, pemenang UGM Alumni Awards tahun 2010. Award ini diberikan saat Jokowi masih wali kota Solo. Jadi masih wali kota Solo guys, diberikan award ini. Jadi masih belum jadi presiden, jauh sebelum jadi gubernur Jakarta, apalagi presiden. Ya bisa kita pikirkan secara logika aja ya, seorang wali kota yang masih baru mencalonkan sebagai wali kota ini sudah mendapatkan penghargaan dari UGM, otomatis UGM sudah menyatakan bahwa Jokowi memang pernah menjadi alumni dari UGM sendiri gitu. Jadi tidak ada alasan juga untuk Jokowi yang masih sekelas wali kota Solo ini sudah membuat ijazah palsu lah, bahkan ijazah tersebut dipergunakan sampai sekarang gitu. Kelihatannya cukup banyak yang diberikan ini Bapak Jokowi. Yang pertama foto lama, foto UGM pada waktu masih berada di Kompleks Keraton Yogyakarta, masih tertulis Universitas Gajah Mada. Ini di Ngaso Dalem pasti masih mengingat betul foto ini. Kemudian yang kedua, mohon maaf saya menjelaskan karena tidak melihat ada di dalam kotak. Ini adalah batik, dua batik. Yang pertama adalah karya Profesor Basu Swasta. Beliau adalah yang biru. Beliau adalah pelukis batik yang nyambi jadi guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pak Basu bisa berdiri, mohon maaf, Amerika. Pak Joko penciptanya. Mohon maaf. Kemudian yang satu tadi adalah batik yang pewarna alami indigo. Dr. Edia Rahayuningsih penelitinya, apakah hadir? Dari Teknik Kimia Fakultas Teknik, tidak hadir ya. Pewarna indigo. Baik, kemudian berikutnya, nah ini kartu tanda anggota Kagama. Yang ditandatangani oleh Ketua Umum yang baru, Mas Ganjar Pranowo. Dan yang terakhir adalah buku putih UGM. Ada beberapa karena namanya buku putih, jadi semua harus putih. Mohon maaf Bapak Presiden dan Bu Rektor masih berada di tempat. Sekarang kami akan berfoto bersama. Mohon Bapak Menteri, Pak Mensesnek, Seskap, Pak Menpan, kemudian Ngaso Dalem, dan para Wakil Rektor, Ketua Senat Akademik, Ketua Dewan Guru Besar, dan Majelis Wali Amanat mungkin diwakili oleh Sekretaris Pak Ahmad Rifai. Ini saya sudah dipesan sejak kemarin Bapak Ibu, harus foto ya sudah. Mohon maaf sebentar. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar agar kita juga sama-sama belajar dengan pandangan-pandangan yang berbeda. Jangan lupa juga untuk klik subscribe, like, dan juga nyalakan notifikasinya agar terus mendapatkan informasi terbaru dari Figur Public ID. Sampai jumpa di video selanjutnya.